Idza anqara al-murid ala arqa minhu wujudun ma ya lam yajid huwa min al-asrar haruma al-wusul ilaihi wa haruma barakatum ma wajad ya fa inna man kana kathiran nakir fa huwa faqidun lit-tanwir. Ada nggak dengar murid ngomong gini, masa dia yang diangkat, saya kok nggak dalam hati dia ya, masa guru ngijazahin murid yang begituan gitu. Pernah dengar gitu nggak? Saya sering dengar begitu kalau di surau dulu ya. Jadi mursyid kita ngangkat seseorang, murid yang lain ngomong, masa mursyid tuh ngangkat dia, kan makom dia belum nyampe. Berarti si murid lebih kenal daripada jadi si murid ini lebih tinggi makomnya daripada gurunya, jadi dia lebih ngerti daripada gurunya. Ini makom, ini ijazah nggak diberikan kepada orang yang menginginkannya. Ini hati-hati antum ya, kecuali mursyid-mursidan ya. Itu yang dikalamkan masyayikh kami dari dulu. Ini gelar syekh mursyid, la nu'tiha liman ishtaha, bagi orang yang bernafsu menginginkannya nggak dikasih. Nah, saya sering dengar begitu ya, sering sampai hari ini. Ada kaidah di belakang, siapa yang suka, yang banyak ingkarnya, sedikit mendapatkan tanwir, pencerahan batin ya. Jadi kalau nyinyir tuh, orang nyinyir itu rohaninya kering. Orang nyinyir, mau nyinyir di sosial media, mau nyinyir di Facebook, di YouTube, dimanapun, dia kurang, emang nggak punya, makanya nyinyir ya. Semoga Allah ya jauhkan kita dari itu. Ini perasaan nih kitab nyindir mulu ya, tega bener nih Imam Sya'rani ini ya. Ya kalau mau marah aja ke Imam Sya'rani ya. Wa kana yaqul al-murid al-bar huwa man la yuzhiru adh-dhar. Aduh, ngeri kali Bu ya. Murid yang terpuji itu murid yang tidak menzahirkan suatu yang terpuji walaupun sebiji zarah dalam dirinya. Contoh nih, malam tadi zikir nih ya, berat 11.000 kali 2, ngantuk nih ya. Kenapa? Malam tadi khataman. Bocor halus. Ya, jadi murid itu baru murid loh ya, apalagi murad. Ihdhar ayyuhal murid, hati-hatilah wahai para murid, an takuna mimman ya'budu liyu'bad aw mimman yusawwidul jubaha lil jah fa inna dzalika min maqtillah. Wah, ini kena bener nih, kita lagi pakai beginian ini. Disuruh sama bu ketua, ya sudahlah pakai aja kan. Hati-hatilah wahai para murid, engkau beribadah supaya orang-orang menyembah. Ya, nyembah di sini menghormati maksudnya. Terbersit di hati, ingin disowanin orang, ingin disalamin banyak orang, ingin dihormati banyak orang, ingin mimpin banyak orang. Nah, hati-hati. Terbersit itu, apa kata beliau? Hati-hatilah wahai para murid, engkau berwirid,
engkau berzikir, engkau bermajelis, liyu'bad, supaya engkau dihormati. Ya, atau engkau baguskan baju-bajumu, jubah-jubahmu, sorban-sorbanmu, ya, yusawwid, ya, al-jubah, supaya apa? Liljah, untuk kehormatan. Emang kalau saya pakai sorban, makom saya lagi tinggi ya? Sama nggak? Sorbannya dicopot, makomnya sama nggak? Sama aja. Abu Jahal kan sorban juga. Ya, aura itu konsepsi aja. Emang idealnya ngajar torekoh, ngajar hadis, ngajar fikih itu pakai sorban. Idealnya. Cuma kalau guru kita dulu bahasanya agak kenceng, ya. Serban itu, imamah itu pakaian sebagian klan Arab dan non Arab, kata beliau. Kalau orang Indonesia toqiyah sauda. Kalau kita nggak saklek di situ, kadang kita pakai sorban, ya, pakai imamah, kadang pakai apa yang, jadi nggak ada gaya-gayaan, itu biasa aja. Jadi nanti pakai sorban nggak usah malu-malu juga Bu ya, pakai aja di sini. Ya, emang pantasnya pakai sorban emang. Ya, pantasnya pakai sorban. Ya, sekali sebulan yang di live kan Bu ya, pakai sorban lah ya. Jangan hanya offline aja Bu ya. Ya, ini setiap Jumat sudah ya, sudah pakai sorban kan? Ngeri kali. Dabu Ustadz pakai sorban gimana tuh? Kan mantap itu. Jadi nanti itu emang ada masa kita sorbanan terus gitu. Di hari itu sorbanan, besok enggak lagi. Santai. Jadi sorban ini enggak, jangan sorban itu membatasi kita. Sorban kan cuma performance. Ya. Dia style. Kita yang buat style, jangan style yang bikin kita gitu. Ini banyak orang terbatasi oleh stylenya. Jadi apapun pakaian antum, mau sarungan, mau kopiahan, santai aja. Pikiran sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Amerika Latin ya, bukan Amerika Serikat. Mau pakai jilbab, mau pakai cadar, nggak apa-apa. Berpikirnya harus canggih. Maka jangan haramkan ilmu yang tidak diharamkan Allah. Ya, baca ilmu yang emang boleh kita baca gitu. Ini hari ini orang-orang Islam kan mengharamkan ilmu logika, mantik. Yang maju Rocky Gerung. Coba, ya kan? Orang Islamnya sorban, debat dia, ya keok semua karena mengharamkan ilmu mantik. Ada politisi yang coba debat dia, tapi ya politisi ini jago berpolitik, bukan jago berdebat. Dia harus politisi yang pinter logika politik. Nah, itu baru bisa ngomong sama dia. Ya. Atau orang-orang ilmuwan, agamawan yang pinter berlogika, itu bisa. Ya. Nah, inilah ya kualatnya mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Wa kana yaqulu iyyaka ayyuhal murid an tujadila ashabad durus bima tajidhu fi nafsika min al-umuri adh-dhawqiyat farubbama shanaw 'alayka al-gharat wa lam yarji'u amma hum 'alayhi wa rubbama sabbu at-tariq wa ahlaha. Hati-hatilah wahai murid, janganlah engkau mendebat ashabud durus ya, yang engkau dapatkan, yang engkau rasakan pada dirimu minal umuri dzauqiyat, ya, berdasarkan apa yang engkau rasakan dari perkara zauqiyah. Jadi misalnya ada orang menentang ilmu thariqah, menentang misalnya bab-bab zauq, terus kita dapat zauq itu, nggak usah debat orang yang menentangnya, ya. Farubbama shanau 'alaika al-gharat wa lam yarji'u amma hum 'alayhi. Orang debat itu kalau dia kalah debat,
dia ngikut kita nggak? Nggak usah jauh-jauh, antum kalau kalah debat ngikut orangnya nggak? Nggak, sama lah barangkali. Yang ada apa? Sabbau tariq wa ahlaha, menghina, mencaci maki tariqah itu sendiri. Ya, antum kudu lihat sendiri orang yang mendebat Nur Muhammad sampai hari ini dia nggak percaya, ngakunya Ahlus Sunnah. Ya, malah kalau di jiran tuh ada yang mengatakan Nur Muhammad itu Trinitas. Ya, ada orang Islam mengatakan kajian Nur Muhammad itu Trinitas, kan konyol itu. Ya.